wabarakatuh. Jumpa kembali pada video mata kuliah sejarah dunia pendidikan IPS Unira Malang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai gerakan nasionalisme negara-negara di Asia Afrika. Seperti yang kita ketahui, salah satu dampak dari Perang Dunia II dan Perang Dingin adalah munculnya kemerdekaan di beberapa negara-negara Asia dan Afrika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kemunculan nasionalisme negara-negara di Asia Afrika. Tapi sebelum kita membahas mengenai gerakan nasionalisme di negara-negara Asia Afrika, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu nasionalisme. Nah, nasionalisme itu menurut beberapa para ahli seperti pendapat dari Hans Kohn menyatakan bahwa nasionalisme itu suatu paham mengenai kesetiaan tertinggi individu kepada negara dan bangsa. Jadi menurut Hans Kohn ini, nasionalisme itu paham atau ajaran yang menempatkan kecintaan terhadap seseorang terhadap negara atau bangsanya, lebih menekankan pada individu tersebut mencintai bangsanya. Berbeda dengan Joseph Ernest Renan yang menyatakan bahwa nasionalisme itu sekelompok manusia, jadi tidak bersifat tunggal, tetapi beberapa manusia yang berkeinginan untuk bersama-sama bersatu dalam suatu bangsa. Nah, sedangkan menurut Otto Bühr menyatakan bahwa nasionalisme itu suatu persatuan karakter yang timbul karena persamaan nasib. Jadi nasionalisme itu muncul karena adanya kesamaan karakter, kesamaan budaya, agama, bisa sosial, bisa. Kemudian itu timbul karena adanya pelaksanaan nasib di masa lalu. Nah, mungkin pendapat Otto Bühr ini yang paling mencerminkan munculnya nasionalisme di Asia Afrika. Jadi nanti kita lihat di beberapa negara Asia maupun Afrika yang muncul nasionalismenya ini sesuai dengan pendapat siapa? Apakah pendapat Hans Kohn, apakah pendapat Joseph Ernest Renan, atau Otto Bühr? Nah, nanti kita lihat dari tiga pendapat ini mana yang lebih cocok menggambarkan nasionalisme yang terjadi di Asia Afrika. Sedangkan secara etimologis kita bisa melihat dari nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertama, nasionalisme itu paham untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri atau bersifat kenasionalan. Nah, untuk pendapat pertama ini dari Kamus Bahasa Indonesia ini sesuai dengan pendapat Hans Kohn. Sedangkan yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah kesadaran anggota dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemanusiaan, dan kekuatan bangsa itu, atau bisa juga diartikan dengan semangat kebangsaan. Nah, bagaimana nasionalisme itu dapat muncul? Nah, latar belakang munculnya nasionalisme itu diawali memang adanya gerakan di Eropa. Seperti materi yang sudah kita bahas, bahwa terjadinya revolusi Prancis. Hal itu disebabkan karena di negara Eropa kebanyakan menganut sistem monarki absolut
yang membuat masyarakat hidup sengsara pada waktu itu. Sehingga muncullah ide atau gerakan untuk menjadikan bangsa Eropa itu memiliki persamaan hak dan kebebasan yang akhirnya nanti menjadi dasar dari nasionalisme itu. Sehingga muncullah paham nasionalisme di Eropa pada abad 18 yang dipelopori oleh Revolusi Prancis. Nah, dampaknya dari Revolusi Prancis ini mulailah terbentuk negara-negara nasional di Eropa. Jadi tidak lagi mengandalkan kerajaan, tapi mereka menyatu berdasarkan negara, persamaan negara. Nah, apa yang mendukung munculnya nasionalisme ini? Pertama, karena persamaan karakter dari sekelompok orang yang timbul karena persamaan nasib di masa lalu yang mungkin terjajah atau tertindas oleh penguasa. Nah, nanti kita akan melihat di dalam nasionalisme yang terjadi di Asia Afrika, apakah karena persamaan karakter, apakah keinginan dari setiap suku bangsa, atau keinginan hidup bersama yang saling melindungi dari ancaman dan gangguan musuh. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, bagaimana wujud dari nasionalisme itu? Nasionalisme ada 6 wujudnya. Pertama, nasionalisme kewarganegaraan. Nasionalisme kewarganegaraan ini dasarnya adalah negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyat, kehendak rakyat, dan perwakilan politik. Jadi, nasionalisme itu muncul karena negara memiliki keinginan rakyat, kesertaan rakyat, atau partisipasi rakyat, atau kecintaan rakyat. Sedangkan yang kedua, nasionalisme etnis ini berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Jadi lebih berdasarkan pada etnisitas atau suku bangsa, warna kulit, dan lain-lain. Kemudian nasionalisme romantik, organik, dan identitas, di mana negara ini memiliki kebenaran politik secara organik, yaitu berupa hasil dari suatu bangsa atau ras untuk menuruti semangat romantisme. Semangat romantisme itu semangat mengenai kejayaan di masa lalu berdasarkan ras atau etnis atau warna kulit. Kemudian yang keempat, nasionalisme budaya, di mana negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama, bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah nasionalisme kenegaraan, di mana masyarakat ini memiliki perasaan nasionalis atau kecintaan terhadap bangsa yang kuat untuk mengatasi hak universal dan kebebasan, di mana nasionalisme kenegaraan ini tidak berhubungan dengan atau sering berhubungan dengan nasionalisme etnis. Dan yang terakhir yang keenam adalah nasionalisme karena agama, di mana negara memiliki legitimasi politik karena persamaan negara. Jadi persatuan yang muncul di situ karena adanya kesamaan agama. Nah, bagaimana perkembangan nasionalisme di negara-negara Asia Afrika? Yang pertama, kita akan membahas mengapa atau latar belakang nasionalisme di Asia Afrika ini muncul. Pertama, karena penjajahan bangsa Barat yang menimbulkan penderitaan bagi bangsa di Asia Afrika. Jadi wujudnya ini berasal dari persamaan nasib di masa lalu karena dijajah oleh bangsa-bangsa Barat. Kemudian kenangan kejayaan di masa lampau sebagai sebuah negara yang pernah mengalami kejayaan. Jadi karena persamaan karakter. Kemudian mulai munculnya kaum intelektual yang menjadi penggerak
dan pemimpin yang memunculkan perubahan. Jadi setelah adanya ide tentang perubahan, kemudian pasti akan muncul yang namanya agent of change. Nah, ini sesuai dengan teori strukturisme yang menekankan pada perubahan itu digerakkan oleh kelompok intelektual. Jadi ini sesuai dengan teori perubahan strukturis. Kemudian kemenangan Jepang atas Rusia ini berdampak kesadaran bagi bangsa Asia Afrika untuk bangkit melawan penjajahan bangsa Barat. Dan kita akan bahas terlebih dahulu dari nasionalisme di Cina. Nasionalisme di Cina ini berawal karena kekalahan dinasti Manchu, dinasti kekaisaran di Cina yang terakhir oleh Inggris, sehingga dinasti Manchu ini Cina harus berada di bawah kekuasaan asing yaitu Inggris dan harus menuruti perjanjian Nanking. Yang pertama membuat kecewa dari perjanjian Nanking ini adalah Cina harus kehilangan Pulau Formosa atau Taiwan saat ini. Yang kedua adalah kekecewaan terhadap raja yang membuat golongan muda ini bangkit di bawah pimpinan Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen ini menjadi tokoh penggerak dari perubahan di Cina atau nasionalisme Cina. Nah, Dr. Sun Yat-sen berhasil menyatukan Cina dan membentuk yang namanya Republik dan menggantikan kekuasaan dinasti Manchu. Namun dalam perkembangannya pada Perang Dunia Kedua maupun Perang Dingin, Cina ini harus terlibat konflik saudara antara Partai Komunis dipimpin oleh Mao Zedong dan Partai Nasionalis dari Partai Kuomintang yang dipimpin Dr. Sun Yat-sen. Namun pada akhirnya pada perkembangan saat ini yang kita ketahui bahwa dari peperangan tersebut kemenangan diperoleh oleh Partai Komunis, sehingga Cina saat ini nasionalisme itu berdasarkan aliran dari komunis. Kemudian nasionalisme di India. Nasionalisme di India ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada nasionalisme tahap awal, di mana nasionalisme ini bertujuan untuk merubah perubahan sistem adat istiadat yang kuno dan usang dipelopori oleh kaum pendidikan. Sedangkan nasionalisme kedua ini adalah perjuangan untuk melawan koloni Inggris dengan cara membentuk organisasi politik dan perkumpulan agama, yaitu All Indian National Congress yang beranggotakan kaum pelajar. Nah, di dalam perkembangannya ternyata dalam memerangi koloni Inggris ini tidak bisa menggunakan cara kekerasan atau terjadi peperangan yang terbesar pada waktu itu di India, yaitu Perang Sempol. Nah, menyadari bahwa perjuangan melawan Inggris ini tidak bisa menggunakan cara fisik, maka akhirnya muncullah nasionalisme tahap ketiga yang dipelopori oleh Mahatma Gandhi dengan jargonnya gerakan anti kekerasan, dengan membuat 4 ajaran Mahatma Gandhi, ada Ahisma, Ahesi, Kohesi. Nah, itu bisa kalian pelajari sendiri apa saja gerakan dari Mahatma Gandhi tentang gerakan anti kekerasan untuk melawan koloni Inggris pada waktu itu. Nah, gerakan Mahatma Gandhi ini akhirnya mengalami keberhasilan dan akhirnya India ini bisa merdeka. Yang ketiga ada nasionalisme di Turki. Nasionalisme di Turki ini berdampak dari kemunduran kerajaan Turki yang dipimpin oleh Sultan Hamid II setelah kekalahan Perang Dunia I dan pengaruh dari revolusi Prancis yang membangkitkan semangat nasionalisme kelompok pemuda.
Jadi jika nasionalisme di India itu karena melawan koloni bersamaan nasib terjajah, kemudian di Cina itu berusaha melawan koloni Inggris dan penjajahan. Tetapi di Turki ini nasionalisme ini muncul karena keinginan persamaan karakter, karena kenangan kejayaan di masa lalu. Gerakan nasionalisme ini dipelopori oleh Kemal Pasha dan membentuk organisasi Gerakan Turki Muda yang berlandaskan nasionalisme Turki. Nasionalis Turki ini berlandaskan adanya kejayaan di masa lalu oleh Kekaisaran Turki Ottoman. Nah, gerakan nasional Turki ini berhasil merubah sistem pemerintahan yang awalnya dari kesultanan dipimpin oleh Sultan Hamid II diganti menjadi Republik Turki pada 29 Oktober tahun 1923. Nasionalisme terakhir, nasionalisme di Afrika yaitu di Mesir. Gerakan nasionalisme di Mesir ini terjadi 3 tahap. Ada gerakan nasionalisme awal, gerakan nasionalisme tahap 2, dan gerakan nasionalisme tahap 3. Nasionalisme tahap awal ini digerakkan melalui gerakan Paronisme, yaitu berusaha melawan koloni Ottoman Turki. Sedangkan nasionalisme tahap 2 berupa gerakan Urabi untuk menentang koloni Inggris dengan mendeklarasikan Egypt for Egyptian atau Mesir ini untuk masyarakat Mesir. Sedangkan tahap ketiga ini gerakan menentang Turki, monarki Mesir ini di bawah kekuasaan persemakmuran Inggris, dan hasilnya terjadilah revolusi di masyarakat Mesir dipimpin oleh Abdullah Nasser, dan akhirnya Mesir menjadi negara merdeka. Nah, bagaimana upaya negara-negara di Asia Afrika ini memperluas paham nasionalisme di berbagai negara Asia Afrika yang belum merdeka? Nah, ada 2 upaya yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Afrika, yaitu melalui Konferensi Asia Afrika. Latar belakang dari Konferensi Asia Afrika ini adalah adanya Perang Dingin yang membuat banyak negara di dunia ini terlibat pertikaian, terutama negara-negara di Asia Afrika yang terbanyak terdampak. Selain itu, banyak negara-negara di Asia Afrika ini belum merdeka pada tahun 1945 sampai 1950. Dan yang ketiga adalah peranan PBB ini kurang optimal dalam menyelesaikan permasalahan negara-negara di Asia Afrika. Bagaimana perkembangan dari pelaksanaan KA ini? Pelaksanaan KA ini diawali dari konferensi di Colombo, Sri Lanka pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1994. Di dalam konferensi itu, Ali Sastroamidjojo mengusulkan adanya konferensi lanjutan di Bogor pada tanggal 29 sampai 30 Desember 1954. Yang hasilnya dalam konferensi Bogor itu disepakati untuk menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 25 April tahun 1955 di Bandung dan menghasilkan kesepakatan bersama, yaitu Dasar-Sila Bandung. Nah, upaya yang kedua adalah gerakan non-blok. Nah, latar belakang gerakan non-blok ini karena adanya perang dingin yang ditimbulkan akibat kekhawatiran perang antara Amerika dan Rusia. Dan
Selain itu, yang kedua, adanya pidato dari Presiden Soekarno dalam sidang umum PBB untuk memindahkan markas PBB ke wilayah bebas. Hal ini dikhawatirkan memang karena PBB nanti tidak bisa netral karena PBB berada di wilayah Amerika. Kemudian yang ketiga, adanya tuntutan dari negara-negara lain untuk mendesak Soekarno menyelenggarakan gerakan non-blok. Nah, perkembangan gerakan non-blok ini diawali dari pertemuan negara-negara non-blok di Kairo, Mesir pada 5 Juli 1961 dan menghasilkan keputusan untuk menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi negara-negara non-blok di Yugoslavia pada 1 September tahun 1961. Nah, pencetus gerakan non-blok ini ada Presiden Soekarno, Joseph Broz Tito, Gamal Abdel Nasser, Kowa Nkrumah, Jawahar Nehru. Kemudian dalam perkembangannya mulai banyak pertemuan-pertemuan konferensi tingkat tinggi non-blok di Indonesia juga pernah pada tahun 1992 dan Indonesia menjadi pemimpin gerakan non-blok pada waktu itu. Nah, gerakan non-blok saat ini juga masih diselenggarakan seperti di Iran pada tahun 2012 dan di Venezuela pada tahun 2016. Jadi ini merupakan agenda rutin 4 tahun sekali pertemuan konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok di dunia. Demikian video pembelajaran perkuliahan kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Mengutip dari pernyataan Ben Anderson, menyatakan nasionalisme atau semangat kebangsaan merupakan suatu proyek bersama yang senantiasa harus terus diperjuangkan. Jadi dengan memahami perkembangan nasionalisme di gerakan nasionalisme Asia Afrika ini, harapannya kalian bisa memupuk semangat kebangsaan bangsa Indonesia menjadi suatu proyek bersama yang harus kalian perjuangkan hingga kalian dewasa nanti. Saya akhiri video materi pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.